Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, saatnya saya akan ajak Anda untuk menyimak fact check hari ini. Langsung saja bergabung bersama rekan saya Livia Ramadanti. Livia, silahkan Livia. Ya, Yohana dan juga pemirsa, pekan ini memang kami memiliki sejumlah informasi terkait dengan infodemi maupun juga informasi hoax lainnya. Dan kita lihat informasi pertama, kami punya informasi di media sosial Facebook tepatnya yang mengatakan bahwa hoax adalah flu membunuh 14 kali lipat daripada COVID-19. Di sini ditampilkan ada sebuah unggahan dengan capturean atau tangkapan layar dari sejumlah berita online, tepatnya The Telegraph, yang mengatakan atau ini informasi sebenarnya terkait dengan pengujian vaksin. Tapi di sini diberikan narasi bahwa flu membunuh 14 kali lebih dari COVID-19. Kami telah memiliki vaksin untuk flu selama 78 tahun. Tapi kenapa orang-orang yang telah dicuci otaknya ini justru berpikir vaksin bisa menyingkirkan COVID-19? Menurut pengunggah ini tidak perlu lagi dicari vaksin COVID-19 karena sudah ada vaksin flu. Tapi benarkah yang menjadi pertanyaan besarnya bahwa flu musiman ini membunuh 14 kali lipat lebih parah daripada COVID-19? Kita harus cek faktanya dulu. Dan berdasarkan informasi yang sudah kami kumpulkan dari berbagai sumber, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dikatakan bahwa flu memang memiliki efek yang bisa menyebabkan kematian. Tapi dari ahli mengatakan bahwa meskipun para pejabat dari berbagai wilayah atau negara menyebutkan bahwa COVID-19 adalah hanya sejenis flu lain, itu merupakan pernyataan yang tidak benar. Karena berdasarkan data, ternyata di Inggris dan Wales ini pada tahun 2019 untuk korban meninggal akibat influenza jumlahnya sekitar 1.223. Kemudian di tanggal 1 Maret sampai 30 Juni ternyata korban meninggal akibat COVID-19 ini bahkan mencapai 46.736. Data ini kami ambil dari The Office of National Statistics atau ONS dari pemerintah Inggris. Jadi bila dikatakan bahwa COVID-19 ini tidak separah dari flu musiman adalah informasi yang salah. Dan ini sudah diikuti dengan adanya data bahwa COVID-19 ternyata menyebabkan korban meninggal lebih banyak daripada influenza. Kita ke informasi lainnya, kali ini beredar kabar di media sosial lagi yang mengatakan bahwa ada penutupan bandara dan pelabuhan laut di NTT. Kalau kita lihat di sini ternyata memang tidak hanya di NTT tapi juga ada di Papua. Ada sebuah poster yang menyebutkan bahwa sehubungan dengan kebijakan penutupan akses pelabuhan dan juga bandara di Papua dan Manggarai Barat, ini akan terjadi penundaan pengiriman barang. Ini pesan ini diberikan oleh salah satu pemilik jasa dari untuk mengantarkan barang-barang ke wilayah tersebut. Tapi benarkah pelabuhan laut dan juga bandara di NTT dan juga di Papua ini sudah ditutup karena pandemi COVID-19? Kita harus kembali cek lagi validasinya. Ternyata berdasarkan cek fakta yang kita lakukan sudah ada konfirmasi dari Kadishub NTT, Ishak Nuka, mengatakan bahwa isu mengatakan bahwa bandara ditutup itu tidak benar. Angka silakan meningkat tetapi kita tidak akan pernah punya pikiran untuk menutup karena itu akan mengganggu perekonomian kita. Itu tidak akan kita lakukan. Penutupan ini memang tidak dilakukan, tapi dari pemerintah Provinsi NTT memberlakukan implementasi surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap orang yang akan masuk ke wilayahnya harus dalam keadaan sehat. Penumpang dan awak harus dalam keadaan sehat. Kemudian juga ada penumpang dan awak wajib memiliki tes PCR maupun juga rapid test dengan hasil negatif. Dan yang terakhir harus menyertakan surat atau memiliki health alert card yang akan diisi saat akan memasuki wilayah NTT. Ini berlaku untuk di semua wilayah, tidak hanya di NTT. Jadi bila ada kabar yang mengatakan bahwa pelabuhan laut dan juga bandara di NTT dan Papua ditutup adalah informasi yang salah. Kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Kali ini masih terkait dengan infodemi yang mengatakan bahwa hewan ternak lebih kebal terhadap COVID-19. Di sini ada sebuah gambar yang diunggah di
Instagram tepatnya dengan poster bertuliskan tak ada physical distancing, tak ada masker, tak ada cuci tangan, APD dan lain-lain, kami tetap sehat walafiat. Maksudnya kami ini adalah domba-domba yang ada di gambar. Tapi benarkah informasi ini bahwa hewan ternak ini lebih kebal terhadap COVID-19? Kita harus cek lagi juga faktanya, ternyata berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, tidak hanya di Indonesia tapi juga dari ahli virus di Ohio State University. Dikatakan oleh dia adalah hasil eksperimen laboratorium menunjukkan hamster, kelinci, dan marmoset atau sejenis monyet juga rentan terhadap COVID-19. Namun penelitian pada babi, bebek, dan ayam menunjukkan ketiganya lebih kebal. Di sini ada juga yang mengatakan atau berdasarkan data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC atau dari Amerika Serikat ini mencatat ada laporan kucing dan anjing peliharaan terinfeksi COVID-19 karena pemiliknya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian juga di sini ada beberapa singa dan harimau positif COVID-19 di kebun binatang di New York. Hal ini juga didapati setelah penjaga dari kebun binatang tersebut mengkonfirmasi dirinya positif COVID-19. Dan yang terakhir, COVID-19 dilaporkan di beberapa peternakan yang ada di Denmark, Spanyol, dan juga Belanda. Tapi untuk informasi terkait dengan hewan ternak, memang masih belum ada penelitian lebih lanjut. Tapi bila dikatakan jika hewan ini ternyata lebih rentan atau justru lebih kebal terhadap COVID-19 adalah informasi yang salah. Kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Kali ini beredar kabar di pesan berantai WhatsApp yang adanya sebuah unggahan. Di sini dituliskan adalah audio peringatan gempa dan letusan Krakatau. Ada sejumlah narasi panjang diikuti dengan sebuah audio yang mengatakan atau memperdengarkan sebuah bunyi adanya peringatan gempa dan letusan anak Gunung Krakatau di wilayah Selat Sunda. Tapi benarkah informasi ini? Kita cek lagi faktanya. Ternyata berdasarkan dari informasi yang kami himpun dari Stasiun Meteorologi dan Radin Inten Bandar Lampung, ini sudah dikonfirmasi dan juga oleh Sekda Provinsi Lampung bahwa hoax. Saya tidak pernah memberikan informasi tentang kemungkinan letusan Gunung Anak Krakatau. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada gempa bumi dan juga tsunami yang bisa diprediksi baik itu oleh BMKG atau pihak lainnya. BMKG dan Badan Geologi terus memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau. Namun untuk memprediksi ini memang tidak bisa. Tapi jika bisa dilihat tadi dari unggahan orang ini bahwa ia mengatakan dan juga membandingkan antara gempa yang terjadi di Liwa, Kabupaten Lampung pada tahun 1994 ini mencapai 6,5 skala Richter. Dan prediksinya pada saat ia mengunggah informasi ini bahwa akan terjadi gempa pada kedalaman yang cukup dalam, kemudian juga dengan skala Richter mencapai 8. Jadi ia meminta untuk berhati-hati, tapi sudah dikonfirmasi bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Dan sekian informasi hoax dalam pekan ini, kembali ke Yohana. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk ulasannya pada siang hari ini, Fact Check Metro Siang.